1, 2. Kepada mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perkuliahan semester ke-4 ya, tentang perjanjian asuransi, dan ini merupakan pertemuan kelima. Kepada mahasiswa sekalian, tentu saudara sudah memahami tentang perkuliahan sebelumnya ya, bahwa di dalam asuransi itu ada yang berdasarkan perjanjian dan ada asuransi yang berdasarkan peraturan undang-undang. Yang berdasarkan perjanjian itu adalah asuransi sukarela, volunteer, jadi itu dibebaskan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tentang asuransi apa yang bisa mereka ambil atau tidak. Kalau yang wajib, asuransi wajib itu merupakan asuransi sosial ya, dan bukan pilihan bagi masyarakat, tetapi merupakan kewajiban yang memang harus diambil. Dasarnya adalah undang-undang. Jadi kewajiban itu dasarnya adalah undang-undang. Itu ya. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini ya, saya akan menjelaskan tentang asuransi yang berdasarkan perjanjian ya. Bagaimana tentang perjanjian asuransi itu sendiri. Tentu saudara masih ingat tentang syarat-syarat perjanjian secara umum ya, bahwa yang namanya perjanjian secara umum artinya berlaku untuk semua perjanjian itu adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Ya, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa di dalam syarat sah perjanjian asuransi juga mengacu kepada syarat umum perjanjian. Di mana syarat umum perjanjian artinya semua perjanjian itu harus mengacu ke sini, ke pasal 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata mengatakan bahwa satu, ada syarat, ada kesepakatan, ada kecakapan, ada objek tertentu. Jadi kalau dalam asuransi itu apa objeknya, gitu ya. Kemudian ada syarat halal, harus halal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu dalam 1320 dan harus diikuti di dalam perjanjian asuransi. Ya. Nah, kemudian di dalam asuransi yang berdasarkan perjanjian juga harus mengikuti ketentuan lain yang diatur di dalam pasal 250 dan 251 KUHD. Ya. Di mana di syarat 250 dan 251 itu adalah syarat adanya kepentingan di dalam setiap asuransi. Kemudian selain kepentingan juga harus ada syarat pemberitahuan, di mana tertanggung yang mempunyai risiko dialihkan kepada penanggung itu harus menyampaikan keterangan yang benar tentang apa yang dia asuransikan, objeknya. Asuransi yang dalam perjanjiannya adalah ada asuransi umum, asuransi kebakaran, asuransi yang berkaitan dengan kendaraan, kehilangan, pencurian, gitu ya. Dan juga ada asuransi jiwa, yaitu asuransi berkaitan dengan jiwa seseorang. Ya. Nah, ini yang bisa berdasarkan perjanjian. Silakan kalau ada yang ditanyakan supaya lebih jelas. Ya. Mau tanya, apakah ada syarat khusus yang berlaku untuk semua asuransi? Ya, syarat khusus ya yang dimaksudkan di pasal 250, 251 KUHD ini adalah syarat khusus yang berlaku
asuransi sosial, syarat khusus ini tidak berlaku. Ya, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dia ada syarat khusus, ya syarat khusus yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan di sini syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 250, 251 ini berlaku untuk asuransi yang berdasarkan perjanjian. Jelas? Ya. Oke. Kemudian di dalam asuransi, di syarat tadi itu disebutkan ada syarat kepentingan. Apa yang dimaksud dengan kepentingan? Ya, bahwa kepentingan itu melekat pada objek asuransi, melekat pada subjek asuransi. Artinya ada hubungan antara subjek asuransi yang mengasuransikan apakah barang atau jiwanya, ya, dengan objek yang diasuransikan apakah jiwa atau barang. Ya, di mana syarat kepentingan ini ya adanya diperjanjikan dari awal. Ada syarat kepentingan ini. Karena dari syarat kepentingan ini dapat diketahui nantinya apakah pihak perusahaan asuransi akan menerima atau tidak risiko yang akan dialihkan kepada mereka. Ingat bahwa perjanjian asuransi itu adalah perjanjian peralihan risiko. Risiko apa saja dihadapi oleh manusia, baik terhadap barang maupun jiwanya. Ya. Kemudian jika kemudian tidak dapat dibuktikan, asuransi itu batal. Ya, ini yang dalam syarat kepentingan terus ada. Kalau tidak dibuktikan oleh si subjek tertanggung dalam hal ini bahwa itu merupakan kepentingan dia, asuransi yang akan dijalankan, maka asuransi ini batal demi hukum. Dianggap tidak ada. Bahkan dicurigai kalau ada unsur coba-coba dari pihak atau unsur tidak baik oleh si tertanggung yang punya asuransi. Itu yang dihindari, karena akan nanti bermuara ke untung-untungan, ke perjudian. Itu harus dihindari. Nah, saya jelaskan kembali bahwa contoh kepentingan itu ya adalah misalnya kalau kita mau mengasuransikan sebuah rumah. Pada dasarnya rumah itu harus milik subjek asuransi, dia tertanggung. Ya, bukan milik orang lain. Itu yang ada hubungan ya, bahwa rumah ini yang diasuransikan adalah milik saya, sehingga saya punya tanggung jawab, saya punya hak atas rumah ini. Kalau enggak, maka batal asuransi itu kalau dipaksakan oleh si tertanggung untuk mengasuransikan. Walaupun dia sudah jelaskan bahwa ini adalah milik saya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan kepentingan ini juga adalah boleh mengasuransikan benda atau rumah tadi, rumah orang lain. Tetapi dengan ada syarat di situ bahwa rumah itu selama ditempati merupakan tanggung jawab yang menempati. Nah, itu kepentingannya. Jadi bukan pada miliknya, tapi pada syarat kepentingan tadi muncul bahwa selama dia menempati rumah itu, ini menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu dibolehkan, walaupun bukan milik si tertanggung. Ya. Kemudian syarat terjadinya perjanjian asuransi. Asuransi itu bersifat konseptual, kesepakatan di awal. Ketika terjadinya kesepakatan, maka asuransi itu terjadi. Ya. Kemudian pembuktian adanya sepakat itu adalah polis asuransi 255 KUHD menyebutkan bahwa polis asuransi itu merupakan akta ya atau berisikan pembuktian dari janji antara para pihak, dalam hal ini adalah tertanggung dan penanggung. Nah, saya akan berikan tugas pada saudara untuk saya bagi menjadi 4 kelompok ya dari jumlah kelas ini.
Silakan kelompok 1 ya untuk bergabung. Kelompok 2 saya tunjuk bagian garis ketiga dan kawannya. Ini kelompok 3 silakan bergabung dengan kelompok 2 atau kelompok 4. Ya, silakan diskusikan. Ya, kalau dengarkan ceritanya, ya silakan coba bergabung. Diskusikan, ya, oleh masing-masing kelompok tentang apa saja isi daripada polis asuransi. Apa aja isi daripada polis asuransi. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi isi polis itu apa aja. Ya, nanti bahwa polis itu adalah kesepakatan ya antara dua pihak. Polis ini adalah suatu akta menunjukkan bukti bahwa telah terjadi asuransi, sehingga kedua pihak harus bukti kesepakatannya menandatangani polis yang dibuat oleh kedua pihak. Silakan saya kasih waktu 5 menit. Nanti tunjuk jubirnya ya satu-satu, juru bicaranya. Ya, silakan. Hal-hal yang menyebabkan sulitnya mengklaim asuransi. Yang mana? Hal-hal yang Apa? Hal-hal yang menyebabkan sulitnya mengklaim asuransi. Oh, pernah pengalaman? Enggak. Ya, nanti akan saya jawab setelah diskusi kelompok ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, cukup ya untuk diskusi kelompoknya. Silakan kembali duduknya dibalikan kembali, ya, dibalikan kembali dalam keadaan. Untuk kelompok 1, saya mau tahu apa yang menjadi atau yang ada di dalam polis asuransi. Silakan kelompok 1 apa? Isi polis asuransi umum yaitu 1. Hari pembuatan perjanjian asuransi, 2. Nama tertampung untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga. Ya, betul bahwa yang pertama ada di polis itu adalah tanggal kapan dibuatnya asuransi, waktu. Ya, kita kan suka baca akta ya, bahwa akta itu terjadi pada tanggal di mana, tanggal berapa, ya, setelah terjadi kesepakatan. Nah, seperti itu maksudnya, betul ya. Kemudian yang kedua, isi polis itu harus mencantumkan siapa pihak-pihaknya. Ya, siapa yang berasuransi? Karena pihak-pihak ini punya tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kelompok 1, kelompok 2 apa? Lanjutannya. Isi Kelompok, polis oh ya, kelompok 2 ya. ialah uraian yang pertama, uraian yang jelas mengenai detail objek asuransi. Yang kedua, jumlah yang dipertanggungkan. Ya, jadi tentang objeknya apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Karena di satu objek belum tentu semuanya diasuransikan. Rumah yang nilainya 1 miliar bisa saja diasuransikan cuma setengahnya. Boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi objek yang jelas, rumah jalan apa, sehingga dia tadi teridentifikasi bahwa ini rumah di jalan apa, ya seperti apa rumah itu, gitu kan. Maka perlu disebutkan, oh ini apa, nilainya berapa. Nah, dari rumah itu apakah diasuransikan secara penuh atau tidak? Oke, kelompok 3 apa hasil diskusinya? Ya. Adanya bahaya-bahaya
bahayanya apa aja? Kebakaran risikonya apa? Ya, terus kemudian kapan risiko itu mulai beralih? Dan beralihnya risiko itu adalah ketika ada kesepakatan. Itu ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 apa nih kelompok saya? Ya, silakan. Yang pertama itu premi asuransi. Yang kedua, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Oke. Harus jelas memang ya, dalam asuransi itu preminya berapa? Premi itu kan kewajiban tertanggung, iuran yang dia bayar. Berapa jumlahnya? Kemudian bukan hanya jumlahnya berapa, kapan dia membayar? Metodenya seperti apa? Apakah debit bank, ya? Apakah lewat mobile banking atau dia bayar langsung? Sesuai dengan kesepakatan. Harus dicantumkan di dalam polis itu. Jadi tidak hanya mencantumkan bayar premi sekian, tapi cara bayarnya nggak jelas. Kapan jadi si tertanggung harus membayar, gitu ya. Jadi memang setiap polis itu harus tercantum secara jelas, ya. Preminya berapa, metode pembayarannya bagaimana, ya, cara bayarnya bagaimana, ya. Kemudian sistemnya bagaimana? Apakah sekaligus yang dikenal dengan premi tunggal atau periodik? Per bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, boleh saja. Jadi boleh per bulan, boleh sekaligus, boleh 3 semester, boleh semester, 6 bulan sekali. Itu dibolehkan. Nah, itu harus dicantumkan di dalam polis. Nah, jadi dari diskusi saudara tadi memang dibenarkan bahwa yang namanya polis itu ya harus mengacu kepada pasal 256, hari pembuatan, nama tertanggung dan penanggung dan seterusnya. Paham ya? Ini nanti dikalkulasikan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dicantumkan dalam polis. Ya, tadi ada pertanyaan, gimana cara? Hal-hal apa yang menyebabkan sulitnya untuk klaim asuransi? Pembayaran atau klaim? Klaim. Klaim ya. Sulitnya klaim. Sebenarnya nggak sulit. Yang sulit itu kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana kesepakatan tentang pengajuan klaim. Nah, lagi-lagi klaim itu memang tadi nggak dicantumkan ya, tapi itu ada di dalam polis secara umum. Ya, jadi dari penerbit menerbitkan asuransi polis itu ada 2, ada polis umum dan ada polis khusus. Nah, di polis umum itu ada tentang klaim, bagaimana klaim. Nah, itu harus dipelajari, diketahui oleh si tertanggung. Bagaimana caranya dibaca. Jadi kapan dia harus mengklaim terjadinya risiko. Ya, kalau terjadi risiko, misalnya kebakaran diasuransikan selama 1 tahun, biasanya begitu asuransi kerugian ya, 1 tahun. Dan di bulan ketiga terjadi risiko kebakaran. Nah, saat itulah tertanggung mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan membawa polis yang asli. Itu ya. Jadi kesulitannya mungkin dia dari awal atau yang mengalaminya itu bukan bapaknya tapi anaknya gitu kan. Artinya yang ketika saat terjadi kebakaran, orang tuanya yang punya polis itu tidak di rumah, sedang tugas. Mungkin itu kesulitannya. Tapi kan si anak bisa mewakili orang tuanya. Ya, nanti kan yang namanya komunikasi itu kan bisa sekarang ini gampang, mudah ya. Jadi nanti dilaporkan saja oleh anak yang ada di rumah yang menghadapi langsung kebakaran itu kepada perusahaan asuransi dengan membawa polis asuransi yang asli. Nanti kontak orang tuanya yang sedang di mana, ya, jelas ya. Jadi nggak sulit untuk mengajukan klaim. Oke, yang penting Anda sepakat, ya. Selanjutnya tentang jenis polis, ya ini ya ada polis maskapai, polis bursa, polis Lloyd, polis perjalanan, polis waktu. Polis maskapai yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, polis bursa Amsterdam yang dikeluarkan oleh bursa Amsterdam Rotterdam. Ini adalah perusahaan asuransi yang cukup terkenal secara internasional. Polis Lloyd yang dikeluarkan oleh Lloyds, ya perusahaan Lloyds. Kemudian polis perjalanan
khusus. Kewajiban pemberitahuan dari tertanggung. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini syarat sah pertanggungan asuransi. Bahwa tadi syarat khusus ada 2, syarat kepentingan tadi ya. Kemudian ini ada syarat pemberitahuan. Ada syarat pertanggungan, syarat sah pertanggungan asuransi itu merupakan hal yang wajib disampaikan mengenai keterangan si tertanggung. Kemudian setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, tidak memberitahukan hal yang diketahui tertanggung walaupun dengan itikat baik, sehingga sang penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya, benda itu dia tidak akan mengadakan asuransi. Artinya, saya pemberitahuan ini bahwa tertanggung harus menyampaikan keterangan yang benar apa yang diasuransikan. Kalau jiwanya dia pernah sakit apa, jangan sampai ditutupi. Jangan sampai nanti terjadi klaim asuransi jiwa, ternyata sakit yang pernah dia derita tidak masuk dalam polis, sehingga dia beritahukan, sehingga terjadi penolakan klaim. Wah, Anda tidak menyampaikan itu. Ingat, perusahaan asuransi tujuannya adalah mencari keuntungan. Pasti dia akan mencari keuntungan yang lebih besar. Kalau dia menolak klaim, kan keuntungannya lebih besar. Nah, ini yang diperhatikan pemberitahuan ini. Ya, silakan ada yang ingin tanyakan? Ya. Mohon izin bertanya, mohon menjelaskan tentang syarat kepentingan sebagai syarat khusus dalam asuransi. Ya, syarat kepentingan merupakan syarat khusus. Yang tadi ya, jadi bisa terhadap benda sendiri, bisa terhadap benda orang lain, tetapi dia punya tanggung jawab. Ya, karena kalau syarat kepentingan tidak bisa dibuktikan nantinya, baik di awal kontrak atau apalagi di akhir kontrak, asuransi berakhir, kepentingannya salah, kepentingannya keliru, maka klaim dibatalkan atau asuransi itu berakhir, bahkan batal demi hukum. Jadi begitu pentingnya kepentingan ini ya dalam asuransi, ya baik kepentingan terhadap milik sendiri maupun milik orang lain yang diasuransikan oleh pihak ketiga. Kan boleh ya bahwa milik orang lain boleh diasuransikan sepanjang memang ada tanggung jawab yang diasuransikan itu. Demikian ya. Oke. Pembahasan tanggung jawab ini tentang asuransi ini ada yang terkait dengan klausul tadi, ya, bahwa dalam asuransi, ya, boleh menjadi penolakan klaim bagi penanggung kalau ditemukan ternyata ada cacat sendiri pada benda pertanggungan. Misalnya, dia mengasuransikan pengiriman barang berupa kaca. Nah, yang namanya kaca kan udah pecah kan? Itu sifat kaca. Sehingga harus kalau memang akan dilangsungkan pengiriman kaca ini, ya atau apa yang terbuat dari kaca gitu ya, jika ada unsur kacanya, harus dikemas demikian rupa. Tapi kalau tidak terjadi rusak, maka itu menjadi batal, tidak bisa diklaim. Ya, jadi boleh ada, tapi ada kesepakatan ini. Ya, tentang misalnya lagi kalau ini buah-buahan, yang namanya buah mudah rusak, mudah busuk. Bagaimana cara mengirimnya? Tentu dalam kondisi berapa hari sebelumnya. Makanan. Seringkali kita GoFood atau apa ya, atau kita kirim ke mana? Ini cuma 2 hari. Nah, jangan sampai perkiraan sampai 3 hari. Kalau terjadi klaim akan ditolak. Nah, ini menurut jadi cacat sendiri ya. Kemudian kesalahan bertanggung sendiri. Dan tadi itu syarat kepentingan tidak terpenuhi. Misalnya, ya, syarat kepentingan tidak terpenuhi, dia mengasuransikan barang orang lain.
dimaksud pemberatan risiko ini terjadi risiko yang lebih tinggi dari risiko awal. Ya, misalnya kita ada melakukan asuransi perjalanan. Ternyata terjadi hujan lebat, deras, ya, hujan lebat, ada badai dan sebagainya. Perlu pengalihan perjalanan. Yang tadinya mau ke Jawa, mau ke Semarang, harus mampir dulu ke Jakarta. Nah ini yang diperhitungkan. Terjadi pemberatan risiko. Kalau tidak diperjanjikan dari awal, dan selama asuransi terjadi risiko, maka pihak penanggung atau perusahaan bebas dari tanggung jawab. Oleh karenanya, itulah gunanya keterangan tadi, pemberitahuan tadi, kewajiban khusus yang berkaitan dengan pemberitahuan harus disampaikan untuk mengetahui apakah ada di dalam objek asuransi itu pemberatan risiko. Atau tadi saya kemukakan contoh daripada asuransi jiwa. Dia tidak menyampaikan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan, patah, ada apa di dalamnya, atau terjadi sudah kakinya sudah nggak normal lagi misalnya. Tidak disampaikan. Terjadi kecelakaan di berkaitan kaki yang pernah diapakan itu gitu kan. Nah itu tidak disampaikan, tidak diberitahukan oleh yang punya asuransi. Maka terjadi penolakan, terjadi eksplorasi pemberatan risiko yang menolak klaim asuransi. Ini pertanyaannya tadi cukup bagus, tentang bagaimana kalau terjadi penolakan klaim, kalau terjadi kesulitan dalam mengklaim. Nah oleh karenanya memang dalam setiap asuransi jangan sampai kita memudahkan untuk menerima tawaran asuransi. Ya, untuk menerima itu. Oleh karenanya harus pelajari dulu. Karena biasanya begini pengalaman, ya. Ternyata agennya itu menawarkan tuh adik sendiri misalnya. Padahal dia adik ya, bukan perusahaan, tidak perusahaan. Sampai dia nggak pelajari itu hak dan kewajiban, bagaimana mengklaim, bagaimana klausul dan sebagainya. Terjadi risiko, tapi ditolak akhirnya. Nah ini yang tidak dihindari, yang harus kita hindari, ya. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai untuk melakukan perjanjian asuransi. Ya, apakah memang kita perlu mengasuransikan barang atau jiwa kita? Karena asuransi yang berkaitan dengan masalah perjanjian itu adalah terjadi pada barang dan jiwa kita, yang disebut dengan asuransi perjanjian, asuransi sukarela, atau dikenal juga dengan asuransi komersial. Banyak sekali istilah-istilahnya, tapi sama. Ya, terakhir satu kesempatan yang ingin bertanya silakan. Ya. Izin bertanya, apakah ada akibat hukum kalau syarat khusus dalam perjanjian asuransi tidak dipenuhi atau diabaikan pihak-pihak? Ya, bahwa kalau diabaikan tentang syarat khusus ini, karena ingat syarat dalam asuransi itu ada syarat umum, syarat khusus yang diatur dalam pasal 250 KUHP. Kalau diabaikan, maka asuransi itu menjadi batal. Yang rugi adalah petanggung. Ya, yang rugi adalah petanggung. Jadi akibat hukumnya batal demi pokok. Tidak terjadi asuransi. Nah, Bu, gimana yang sudah dibayar preminya tadi? Nah, itu merupakan risiko yang ditanggung oleh petanggung. Ya, apalagi kalau dia melanggar syarat pemberitahuan, dia bohong. Itu akibatnya uang premi tidak akan kembali. Dia sudah bayar untuk 6 bulan. Ini saya dulu bohong yang memberikan keterangan bahwa saya pernah mengalami sakit ini, tapi tidak saya sampaikan. Bahwa saya punya hobi tidak pernah loh. Bahwa saya punya hobi ini, tapi tidak saya sampaikan. Jadi batal. Ya, akibat tidak dipenuhinya syarat khusus dalam asuransi. Jelas? Ada lagi pertanyaan?
Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan apa yang maksud dengan asuransi yang diadakan sebelumnya seperti yang diatur dalam pasal 21 dan 272 KUHP? Oh iya. Apa yang dimaksud dengan asuransi syarat khusus yang berkaitan dengan harus dicantumkan juga dalam polis tentang asuransi yang terjadi sebelumnya? Itu ya, pertanyaannya itu terkait dengan polis. Jadi kalau satu objek asuransi barang atau jiwa kita sudah pernah diasuransikan, maka harus disampaikan kepada perusahaan bahwa asuransinya kedua. Loh, kok bisa, Bu? Bisa. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa objek asuransi boleh tidak diasuransikan dengan nilai penuh. Tadi kan satu rumah nilainya 1 miliar, yang diasuransikan cuma 500, berarti kan masih tersisa 500 risikonya. Ya, nah dia sudah asuransikan yang pertama, nilainya tapi 500, objeknya sama, kebakaran, rumah dengan efemen atau risikonya kebakaran. Dia asuransikan lagi kedua, boleh. Boleh seperti itu, asal syaratnya adalah yang pertama tidak dengan nilai penuh. Ya, oleh karena itu kalau terjadi demikian, artinya asuransi sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka harus dicampaikan di dalam polis, termasuk syarat pemberitahuan. Itu ya, apa itu termasuk syarat pemberitahuan? Begitu pentingnya syarat khusus yang berkaitan dengan asuransi. Gimana pertemuan kuliah kita hari ini? Ya, dengan adanya perkembangan pertanyaan saudara tadi, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dimengerti. Begitu nggak? Baik, ya. Untuk pertemuan selanjutnya